Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Arnawasi. Saya adalah guru Akidah Akhlak di MTS Darul Arham, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Saya juga merupakan mahasiswa PPG Yain Syekh Nurjati Cirebon, Angkatan 2 tahun 2022. Hari ini, Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIN. Materi yang akan saya sampaikan pada pembelajaran kali ini yaitu kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam pada kelas 7 semester ganjil di MTS Darul Arham, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Mohon doanya agar semuanya dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebelum kita mulai belajar, silakan dipimpin doa dulu. Duduk, siap, gerak. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, apa baiknya baca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum mulai belajar, Ibu mau absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Saputri. Saputri. Kenapa Saputri? Sakit. Sakit. Kemudian ada lagi siapa? Didik, Alfa. Didik, Alfa. Terus? Majid, izin. Majid. Ada lagi? Udah, berarti yang sekarang tidak masuk itu Saputri Olivia, sakit. Kemudian Didik tanpa keterangannya atau Alfa. Kemudian Majid itu izin. Mari kita doakan yang tidak masuk hari ini, terutama yang sakit, mudah-mudahan lekas diberi kesehatan. Kemudian kita sekarang yang sedang belajar, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan untuk tetap semangat dalam belajar. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu materi atau pelajaran yang sudah terlewat di minggu-minggu kemarin. Masih ingat nggak? Masih. Iya, coba apa aja satu? Sifat Allah. Sifat Allah. Kemudian apa lagi? Taat, ikhlas, dan kemudian apa lagi? Ada sholat. Ada sholat dan ada berzikir. Itu adalah materi yang sudah kita lewati di minggu-minggu yang telah lalu. Sekarang coba masih ingat nggak sifat-sifat Allah yang 20? Masih. Ya, coba kita baca bareng-bareng sifat wajib Allah yang jumlahnya 20. Bareng-bareng ya, 1, 2, 3.
selanjutnya. Materi sekarang adalah kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Coba, apa materinya? Keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Oke. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nih, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah yaitu setelah menelaah dan membaca informasi secara mendalam, peserta didik dapat mempresentasikan kisah keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya dengan tepat. Kemudian setelah bertanya dan membaca informasi secara mendalam, peserta didik dapat menguraikan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan umatnya dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, materi keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Paham semuanya? Baik anak-anak, itulah tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Sekarang Ibu akan menyampaikan tahapan-tahapan yang akan kita lalui pada proses pembelajaran hari ini. Pertama, Ibu akan menayangkan video sumber belajar dengan materi kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian kalian akan menyimak video tersebut. Setelah kalian menyimaknya sampai selesai, Ibu akan melakukan tanya jawab terkait video yang sudah kalian saksikan. Kemudian setelah kita tanya jawab, Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Setiap kelompok Ibu akan berikan gambar untuk dianalisis dan ditelaah, untuk dicari masalah dalam gambar tersebut dan kalian pecahkan masalah tersebut. Sudah paham semuanya? Paham. Sudah paham belum? Paham. Oke, kalau sudah paham, itu tadi tahapan-tahapan pembelajaran yang akan kita lalui. Setelah kalian menganalisis dengan kelompoknya, kalian akan mempresentasikan hasilnya ke depan kelas dengan kelompoknya masing-masing. Sudah paham semuanya? Paham. Kalau sudah paham, sekarang kita tepuk semangat dulu ya, supaya semangat lagi. Tepuk semangat. Materi kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Selamat menyaksikan. Sudah siapkah untuk belajar? Tentu karena lelahmu hari ini akan berbayar tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya bodoh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita perlu dan juga mampu memahami bahasa suci. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18 sampai 26 ada mengatur mengenai sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya. Allah berfirman, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung. Baik anak-anak, itulah tadi video sumber belajar yang sudah kita saksikan bersama-sama, materi tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Sekarang waktunya kita sesi tanya jawab. Sudah siap semuanya? Siap. Masih semangat? Masih. Coba masih semangat gak? Masih. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita tanya jawab ya. Perhatikan. Apa yang kalian cerna dari video sumber belajar yang sudah Ibu tayangkan tadi? Oke, apa? Kisah Nabi Sulaiman, Bu. Kisah Nabi Sulaiman. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Apa, Neng? Nabi Sulaiman mengetahui bahasa binatang. Nabi Sulaiman mengetahui bahasa binatang. Binatang apa aja coba? Salah satunya. Burung. Kemudian apa lagi? Mengetahui bahasa semut. Kemudian apa lagi yang bisa kalian cerna? Apa, Neng? Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya di antara manusia. Iya betul, Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya di antara manusia.
manusia yang lain. Kemudian apa lagi? Peneng. Mempunyai pasukan bangsa jin dan manusia. Mempunyai pasukan dari bangsa jin. Ya betul. Kemudian ada lagi Kak. Apa? Nabi Sulaiman dapat mengendarai angin sesuai dengan Tadi pula tadi kita sudah tanya jawab ya. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di antara karunia besarnya yaitu pertama mengetahui bahasa binatang. Salah satunya yaitu burung-burung dan semut. Kemudian Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Kemudian Nabi Sulaiman itu adalah mempunyai pasukan dari bangsa jin dan juga manusia. Kemudian Nabi Sulaiman juga dapat mengendarai angin sesuai dengan perintahnya. Semuanya sudah paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, sekarang Ibu mau membagi kalian menjadi 4 kelompok. Setiap kelompoknya akan Ibu tugaskan masing-masing menelaah dan menganalisis gambar yang Ibu sudah sediakan. Siap semuanya? Siap. Kalau sudah siap, sekarang kita bagi kelompoknya, kita masing-masing lihat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, mari kita bentuk kelompoknya. Yuk, kita bentuk kelompok dulu ya. Baik anak-anak, sudah siap semuanya? Siap. Masih semangat? Masih. Coba kita tepuk semangat dulu ya, biar tambah semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, sekarang saatnya kita pembagian tugas kelompok. Di sini Ibu punya banyak gambar. Di sini adalah gambar yang berkaitan dengan kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Setiap kelompok Ibu akan berikan satu gambar untuk ditelaah dan dianalisis. Kalian cari masalah yang ada pada gambar tersebut. Kemudian kalian pecahkan masalahnya bersama kelompoknya masing-masing. Kalau sudah selesai tugasnya, kalian akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas dengan kelompoknya masing-masing. Paham semuanya? Paham. Oke, kalau sudah Yang lain kita saksikan.
saksikan ya, kita lihat. Ayo, maju, maju, Aida, Anjar. Bagaimana sifat Nabi Sulaiman yang dapat kita contoh dalam kehidupannya, itu selalu bersyukur, dermawan, raja yang cerdas, adil dan bijaksana. Tepuk tangan semuanya. Sekarang kelompok 2, ayo kelompok 2 berdua, silakan maju. Bagaimana cara meneladani sikap keteladanan Nabi Sulaiman, yaitu selalu cinta kepada semua makhluk dan tidak mengganggu makhluk ciptaan Allah lainnya. 2. Selalu bersyukur kepada Allah. Tepuk tangan semuanya. Nah, itulah tadi hasil dari diskusi kalian yang sudah kalian presentasikan dengan kelompok masing-masing. Oke, sebelum ibu simpulkan, kayaknya semangat kita mulai dulu. Untuk membangkitkan semangatnya lagi, kita bareng-bareng ya. Kalau kau suka hadir tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati ya memang ya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Sekarang mari kita simpulkan bareng-bareng hasil dari tugas diskusi kalian dengan kelompoknya masing-masing. Pertama, ini dari kelompok yang pertama. Di sini adalah bagaimana cara meneladani kisah atau sikap teladan Nabi Sulaiman. Yaitu 1, cinta kepada semua makhluk. Kemudian yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan. Dari kelompok 2. Mengapa kita harus meneladani kisah Nabi Sulaiman? Jawabannya adalah karena Nabi Sulaiman walaupun seorang nabi sekaligus seorang raja, dia tidak pernah sombong dan suka bergaul dengan rakyatnya. Tepuk tangan. Kemudian kelompok 3 di sini, bagaimana sifat Nabi Sulaiman yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu selalu bersyukur, dermawan, raja yang cerdas, adil dan bijaksana. Kemudian ini dari kelompok terakhir atau kelompok 4. Teladan apa yang dapat diambil dari kisah Nabi Sulaiman? Jawabannya yaitu meskipun memiliki kekuasaan yang begitu besar, Nabi Sulaiman tetap rendah hati terhadap makhluk lainnya. Baik anak-anak, itulah tadi kalian sudah berdiskusi, kemudian presentasi, kemudian kita sudah menyimpulkan. Berarti betapa pentingnya kita untuk meneladani kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman ini walaupun beliau seorang raja, beliau tetap rendah hati dan mau bergaul dengan rakyatnya. Walaupun beliau adalah seorang raja, sang kaya raya, beliau tetap rendah hati. Itulah tadi penjelasan dari materi kita tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya yang akan kita bahas di minggu yang akan datang, yaitu tentang Asmaul Husna. Untuk hari ini materinya sudah cukup, dan kita akan lanjutkan materi yang selanjutnya. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, Ibu mau refleksi dulu. Bagaimana pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah seru? Seru. Masih semangat? Baik anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kali ini yang sudah kita laksanakan ya. Mudah-mudahan apapun semua yang kita kerjakan hari ini bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk hari ini. Terima
kasih untuk hari ini. Kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.